Tema kita pada hari ini adalah going not knowing. Ini menarik ya, pergi tapi nggak tahu mau pergi kemana coba. Dan saya dengar dari Lause Surya bahwa sepanjang beberapa bulan ke depan saudara belajar tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan sepanjang minggu ke depan ini katanya akan belajar tentang Abraham. Tadi pagi kalau saudara hadir dalam ibadah pagi kita belajar dari kehidupan Yosua. Belajar dari pribadi itu menarik sebenarnya ya. Karena kita melihat kehidupan dari orang tersebut. Kita belajar dari kegagalannya, kita juga bisa belajar dari sesuatu yang positif di dalam kehidupannya. Jadi orang yang sudah menjadi pelaku di dalam kehidupan, ini sebenarnya akan menolong kita untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak perlu di dalam perjalanan kita ke depan. Nah, hari ini kita belajar tentang the story of Abraham. Nah, yang menjadi teks bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa lihat di situ, atau saudara bisa buka Alkitabnya, atau kalau bawa Alkitab sekarang ya, ada Alkitab, Alkitab sekarang ya. Jadi di tab aja. Nah, saudara pilih yang mana, kita bisa melihat di situ. Tapi saya akan membacakan, dan biarlah bacaan firman Tuhan ini berbicara untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, Abraham ini adalah salah satu tokoh yang begitu krusial di dalam Alkitab. Dan di dalam Perjanjian Lama, ini menjadi pembuka sebenarnya dari apa yang menjadi rencana besar Allah untuk dunia ini. Nah, siapa Abraham itu? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 11, kita nggak punya waktu membaca di sini ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, pulang ke rumah coba baca. Cerita Abraham ini menarik. Saya jamin saudara akan diberkati. Beda dengan kitab bilangan, beda dengan kitab-kitab yang susah-susah itu ya. Ini kitab yang gampang untuk bisa dimengerti. Nah, di sana kita mendapatkan informasi bahwa Abraham ini berasal dari satu kota yang namanya Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu kalau zaman modern itu adalah Irak pada saat ini. Nah, Ur-Kasdim itu adalah sebuah kota yang peradabannya itu sangat maju. Jadi kalau mau dibandingkan dengan situasi sekarang, Ur-Kasdim itu mungkin seperti negara-negara kayak Amerika, negara-negara Eropa pada zaman itu. Tentu berbeda langit dan bumi ya. Tapi maksud saya zaman itu Ur-Kasdim itu adalah Amerikanya, seperti begitu loh. Jadi ini tempat yang begitu hebat. Dan menurut archaeology dan Bible history, Ur-Kasdim ini adalah kota yang kaya yang punya teknologi. Menurut arkeologi ditemukan di Ur-Kasdim itu bangunan-bangunan kuno. Jadi yang mereka selidiki itu yang sudah bertingkat, saudara. Itu zaman dulu padahal ya, itu sudah bertingkat. Jadi sudah maju sekali sebenarnya. Dan kemudian bukan hanya itu, tembok kota Ur-Kasdim itu katanya, ini berdasarkan buku ya. Jadi katanya itu sudah sampai 9 meter untuk bisa menjagai kota itu dari serangan dari luar. Hebat. Nah, penafsir mengatakan kehidupan Abraham pada saat itu sebenarnya kehidupan yang sudah nyaman. Tinggal di kota yang enak, tinggal di kota yang maju, dan kemudian dia orang yang kaya, punya banyak harta katanya. Tapi yang menarik,
Di tengah semua yang nyaman, di tengah semua yang enak itu, tiba-tiba Tuhan nongol Bapak Ibu. Tuhan ini kalau datang itu enggak diundang-undang memang ya. Kadang dia datang sendiri untuk menemui kita. Dan saudara tahu nongolnya ini dengan berita yang heboh sekali. Beritanya apa? Dia bilang kepada si Abraham ini, namanya dulu Abram sebelum dia dipanggil. Dia bilang dari yang kita baca tadi, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya pengen tanya, kalau misalkan Bapak Ibu mendengar jelas audible suara Tuhan, seperti yang didengar oleh Abraham, tinggalkan semuanya, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jawaban saudara apa? Kalau saya pikir-pikir dulu Tuhan. Ini benar apa enggak nih? Suara Tuhan atau suara saya ini ya? Saya doa dulu Tuhan, ini perlu diuji kayaknya nih. Tapi Abraham itu taat ketika dia dengar apa yang Tuhan sampaikan. Meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Tuhan. Saudara tahu usianya sudah berapa dia pada waktu itu? Alkitab mencatat sekitar 75. Di sini ada yang 75 tahun? Belum ada ya. Tadi pagi saya bertemu dengan satu opa-opa 74 tahun kayaknya ya. Sudah hampir mirip Abraham. Tapi dia begitu kuat, penterjemah Pak Fajar ya. Saya pikir luar biasa dari Jakarta Selatan datang ke tempat ini untuk ibadah. Itu semangatnya luar biasa, mirip dengan Abraham ini ya. Usia sudah tua, dipanggil untuk mengikuti Tuhan dan taat. Nah dari kebenaran firman Tuhan ini, dari perikop yang kita baca ini, saya menemukan ada dua panggilan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan Abraham. Ada dua. Panggilan yang pertama itu apa? Mari kita lihat. Panggilan yang pertama adalah dia dipanggil untuk bersekutu dekat dengan Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kok suruh Abraham pergi? Kenapa kok dia enggak, ya udah kamu tinggal aja di situ Abraham. Kamu kan bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun kamu tinggal di kotamu, enggak perlu mengambil resiko yang begitu besar hanya untuk ikut Tuhan. Tapi sebenarnya ini merupakan satu simbol yang Tuhan ingin sampaikan kepada Abraham. Berani enggak Abraham meninggalkan segala sesuatu yang di belakang ini hanya untuk ikut Tuhan. Wah, enggak gampang loh Bapak Ibu ya. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia dengan radikal. Kekristenan saat ini banyak dininabobokkan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang kaya? Dengan orang kaya itu, orang kaya itu datang, ini orang kaya tapi masih muda. Itu menjadi incaran para jomblo bang menurut saya ya. Dia masih muda dan dia bilang begini, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah ini orang muda loh, yang dipikirkan itu tentang kehidupan yang kekal. Bukan tentang cien. Bukan tentang duit toh. Tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan bilang, lakukan hukum Taurat. Jawabannya hebat. Sudah semuanya aku lakukan Tuhan. Sejak masa mudaku semua aku lakukan. Waduh. Ini para ibu-ibu yang punya anak gadis ini calon yang luar biasa nih. Melakukan kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus bilang, oke, kalau begitu ada satu yang kurang yang harus kamu lakukan. Saudara tahu apa bilang? Tuhan bilang apa? Jual segala hartamu dan ikut aku. Kok sampai segitunya sih Tuhan? Kenapa kok sampai jual harta?
Kenapa kok sampai jual segala-galanya? Kalau Tuhan mau cari pengikut, yang harus dilakukan apa? Bicara yang enak-enak dong. Ngapain kok jual yang berat-berat? Kenapa kok sampai bilang jual segala sesuatu terus ikut aku? Kan Yesus bisa mempoles. Ya udah, kalau kamu pengen sungguh-sungguh kenal Tuhan, ayo kamu setiap hari Bible study dengan aku ya. Kan enak kan itu? Kan itu lebih ringan itu. Tapi Tuhan langsung bilang, jual semuanya, ikut aku. Pesan yang Tuhan ingin sampaikan pada waktu itu adalah satu, mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan segala-galanya. Tidak ada ikatan lagi. Kita harus melepaskan dan total kita berikan hidup ini hanya untuk Tuhan. David Platt menulis satu buku yang sangat bagus sekali. Buku itu menjadi booming, judulnya Radikal. Jadi buku radikal. Dia menulis di situ, kekristenan sekarang bukan radikal lagi. Kekristenan sekarang ibadah dengar firman 2 jam, aduh terlalu lama tuh. 3 jam, waduh apalagi tuh. Dengar firman orang khotbah sampai, saya belum pernah dengar ada orang khotbah sampai 2 jam ya, khusus untuk khotbah. Nah David Platt di gerejanya tuh, dia ingin menekankan kita harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Selain hari Minggu, dia buka Bible study dan itu hanya pengajaran tentang Kristus dan Injil. Dan itu bisa berjam-jam dan orang datang. Kenapa mereka datang? Karena mereka ingin diisi oleh Tuhan. Hakikat menjadi seorang murid itu adalah melepaskan segalanya dan mengutamakan Tuhan. Jadi hari ini saya akan ngetes saudara, saya akan khotbah 2 jam ya, Lause Surya ya. Setuju nggak? Setuju. Waduh. Majelis sudah setuju loh ya, saya 2 jam pokoknya ya. Nah panggilan yang pertama dari Abraham yang kita lihat tadi adalah panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Meninggalkan segala-galanya. Ini panggilan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Panggilan di dalam hidup kita. Kalau kita usaha, kita bisa invest sebanyak-banyaknya untuk mendapat untung. Pernah nggak kita invest segala-galanya untuk mendapatkan Tuhan? Pakai duit kita supaya spiritualitas kita ini makin dalam. Pernah nggak seperti itu? Waduh boro-boro Tuhan, persembahan aja dipilih-pilih dulu gitu ya. Saya nggak nyinggung, hanya menyindir. Begitu. Saudara, ikut Tuhan sangat radikal. Panggilan Allah di dalam kehidupan kita, itu adalah panggilan untuk mengikut Dia dengan totalitas keberadaan kita. Dan Abraham meninggalkan segala-galanya, disuruh meninggalkan segala-galanya, karena Tuhan ingin bilang, Abraham, hidupmu sekarang bukan lagi Ur Kasdim. Saudara tahu Ur Kasdim itu adalah pusat penyembahan berhala. Dan, dewa yang disembah itu adalah dewa bulan. Nah Tuhan ingin lepaskan dia dari semua koneksi-koneksi dunia, dan Allah ingin supaya Abraham ikut Tuhan seutuhnya. Aduh, saya ngomong begini ini saya berkhotbah untuk diri saya Bapak Ibu. Saya sedang berbicara kepada jiwa saya dan Tuhan seperti ingatkan, nak berani gak kamu tinggalkan segala-galanya. Kenyamananmu, gadgetmu demi untuk Tuhan. Ya kan? Siapa di sini berani 1 hari tidak pakai gadget? Tuhan aku pengen memakai waktu untuk ikut engkau. Enggak mati saudara enggak pegang gadget tuh. Saya belum dengar ada kabar orang enggak pegang gadget mati gitu ya. Saya masih susah. Untuk lepaskan itu rasanya kok berat sekali ya. Itu kayak sudah ada ikatan tuh. Sedikit, ting. Nah, makanya harus banyak di silent itu ya. Supaya tidak mengganggu kita. Ini panggilan yang pertama untuk bersekutu dengan Dia. Allah ingin membawa Abraham kembali kepada original Allah menciptakan manusia, yaitu keintiman dengan Bapa. Saudara ingat,
ketika di Taman Eden itu, hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus. Saudara tahu nggak, kehidupan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa itu seperti apa? Saya waktu lihat kehidupan itu, saya bilang, Tuhan, ini loh kehidupan yang luar biasa. Ada nggak rasa malu? Mereka kan telanjang ya. Ada nggak rasa malu antara Adam dan Hawa pada waktu itu? Nggak ada. Nggak ada pikiran ngeres pada waktu itu. Nggak ada rasa marah, nggak ada pertengkaran. Yang ada, Tuhan berjalan dengan manusia seperti seorang teman. Aduh, saya bilang, Tuhan, aku rindu kehidupan yang seperti itu. Aku rindu keintiman yang seperti itu. Dengar suara Tuhan. Dan itu yang Tuhan pengen kembalikan. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada Abraham, pergi. Dan saudara kalau baca Abraham selanjutnya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa loh ya. Benar nggak? Kalau saudara baca cerita selanjutnya, kehidupan Abraham ini kehidupan yang limpah dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tahu, tadi worship leader bilang ya, tahu di kepala tapi tidak pernah mengalami kebenaran itu di dalam kehidupannya. Rugi Bapak Ibu. Rugi, saya bilang rugi. Rugi sekali. Nah, panggilan yang kedua, satu lagi ya. Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid, ini sebagai perbandingan saja, menarik ya. Yesus waktu memanggil murid-murid, itu dia katakan di dalam Markus 3 ayat 13-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang yang dikehendakinya, dan mereka datang kepadanya. Ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Ayo jawab dong. Untuk apa? Sesudah itu apa? Dan untuk diutusnya apa? Memberitakan Injil. Kita sering kebalik-balik loh. Sering kita pikir panggilan Tuhan yang paling pertama itu adalah memberitakan Injil. No! Tuhan bilang jelas kepada murid-murid, yang pertama adalah menyertai dia. Artinya apa? Bersekutu dengan dia. Semua bentuk penginjilan, semua bentuk pelayanan kita, itu harus lahir dari keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Saya setiap kali berdiri di mimbar, saya ini takut Bapak Ibu. Karena saya ini ngajar dan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, ini saya sudah menghidupi enggak sih apa yang saya sampaikan nih? Saudara kalau dengar khotbah itu kan ada hamba Tuhan yang begitu hebat ya. Tapi sebenarnya ada ketakutan di dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan. Tuhan, aku belum menghidupi itu. Seringkali itu masih sampai kepada knowledge. Dan Allah ingin hidup kita ini lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Pelayanan kita lahir dari hubungan kita yang dalam dengan Dia. Nah, yang kedua, panggilan, saya skip aja ini ya. Oh, supaya ada ilustrasi sedikit lah ya. Kalau nggak ada ilustrasi kayaknya ini kok firman terus ya. Saya senang Mary Kay, saudara ya. Di sini ada fansnya Mary Kay yang memakai produk-produknya Mary Kay. Mary Kay itu orang yang takut Tuhan. Dia punya motto, dia katakan begini, my priorities have always been God first. Waduh, ini orang sibuk, orang hebat, orang yang punya usaha yang luar biasa, tapi dia bilang bahwa prioritas yang paling utama dan pertama di dalam kehidupannya adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Kalau saudara mau jawab jujur, saya tanya, apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupanmu saat ini? Ini saya tanya loh Bapak Ibu, apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Thank you ya. Nah, pulang coba buat refleksi ya. Tuhan, kalau saudara mau tahu apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu, coba mengkalkulasi waktumu,
dari seluruh waktumu itu, di mana engkau menghabiskan paling banyak? Waktu yang paling banyak engkau habiskan, mungkin itu yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Tapi saya kerja loh Pak. Nah beda. Kalau kita kerja, memang kerja. Tapi kerja, kita harus seperti Maria. Marta itu, nah ada satu buku yang bagus. Katanya, Having Merry Hearts in the Martha World. Memiliki hati Maria di dunia Marta yang sibuk. Sering kan kita suka menyalahkan Marta kan ya. Marta ini hanya sibuk aja. Sebenarnya Marta nggak salah. Yang salah dari Marta, dia tidak memiliki hati Maria saat kerja. Dia tidak memiliki hati yang mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Itu yang keliru. Yang Tuhan mau di tengah kesibukan kita tetap terkoneksi dengan dia. Amin. Ayo amin saudara, supaya saya semangat juga nih khotbahnya. Amin, gitu loh. Iya, kan enak ya, ini kayak ada, soalnya kecil ini. Saya tadi salah loh, saya pikir ibadahnya di bawah ya. Saya turun ke bawah, loh kok masih gelap-gelap ya? Akhirnya saya naik lagi ke kamar, saya turun lagi, loh masih gelap juga. Saya ketemu dengan adik ini ya, oh di lantai 6 Pak. Wah, saya pikir saya ini kayaknya punya iman, ibadah 3 ini akan diadakan di lantai 1 nanti Pak. Ini bukan nubuatan, ini kubuat-buat namanya ya. Nah yang kedua, panggilan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Tadi bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara baca ayat 2 ini menarik sekali loh. Ayat 2 dan 3 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata yang banyak di ayat itu apa? Siapa yang mau berkat? Oh, pakai malu-malu. Kita semua pasti pengen berkat tuh. Nah, ini luar biasa. Katanya, Tuhan bilang bahwa kepada Abraham ini, aku akan memberkati engkau. Jadi jangan alergi dengan berkat. Saya nggak setuju dengan prosperity gospel ya. Tapi Tuhan ini bilang Tuhan pengen memberkati kita. Itu janjinya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Yang selanjutnya apa? Dikatakan engkau akan menjadi berkat. Jadi panggilan kita yang kedua adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah ini selaras sebenarnya dengan hukum yang terutama. Siapa yang bisa recite hukum yang terutama itu bunyinya apa? Ada? Nanti dikasih hadiah sama Lause Surya. Ayo, hukum yang terutama. Ayo. Apa? Aduh, pura-pura nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah hukum yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mirip dengan panggilan Tuhan terhadap Abraham. Yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Ini hukum yang paling utama. Mengasihi Allah. Sesudah itu apa? Mengasihi sesama kita. Saya senang video tadi pagi untuk ulang tahun yang ada di PIK Pluit ya? Oh, saya bilang apa tadi? PIK, oh iya. Ya kayaknya hatinya di PIK saya ini ya. Pluit, itu dikatakan waktu saya lihat videonya, wah bagus sekali yo. Love God, love people. Itu panggilan kita, mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi juga mengasihi diri sendiri, saudara ya. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, menerima diri kita nggak bisa mengasihi orang lain. Jadi yang kedua panggilan Allah adalah supaya kita menjadi berkat. Nah, ada seorang tokoh Alkitab
yang bernama Don Richardson. Mungkin saudara pasti tahu, itu dia menulis satu buku yang namanya Anak Perdamaian. Dia seorang anak misionaris yang melayani di suku Sawi di Papua Nugini. Dia mengatakan ayat yang baru kita baca tadi itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah top line, yang kedua adalah bottom line. Top line itu apa? Itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, itu top line ya. Nah, kalau saudara baca di ayat tadi, yang menjadi top line, yang menjadi perjanjian Allah, ini perjanjian loh. Alkitab katakan itu covenant. Itu artinya nggak bisa di-break oleh kita. Kalau janji, kalau kontrak itu bisa dibatalkan sepihak ya. Tapi kalau covenant itu nggak bisa. Itu Tuhan yang melakukannya. Saya pikir luar biasa loh Tuhan ini. Dia buat covenant dengan kita bahwa dia akan memberkati Abraham, menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, memberkatinya dan membuat namamu besar. Itu yang pertama, top line. Yang kedua, itu disebut bottom line. Tadi janji Tuhan untuk memberkati Abraham, yang kedua ini adalah tanggung jawab. Rupanya setiap berkat yang diberikan oleh Allah kepada Abraham itu ada responsibility-nya. Ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Engkau akan menjadi berkat dan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi ada top line, ada bottom line. Top line itu apa tadi? Tuhan memberkati kita. Bottom line-nya apa? Kita menjadi berkat. Top line-nya apa? Bottom line-nya apa? Saya akan buat ujian sesudah ini soalnya ya, jadi saya ulang-ulang terus. Nah, ini rupanya menjadi pola di dalam Alkitab loh Bapak Ibu. Top line dan bottom line itu menjadi satu pola yang nampak di sepanjang Alkitab. Saya tunjukkan contohnya ya. Ini menjadi pola di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Mazmur 67 ayat 2 dan 3, yuk kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. Oke, 1, 2, 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya apa? Jalanmu dikenal di bumi. Mana top line-nya? Top line-nya mana? Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Bottom line-nya apa? Supaya jalanmu dikenal. Yang kedua, Sakaria 8 ayat 13. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu. Apa selanjutnya? Sehingga kamu menjadi berkat. Top line-nya apa? Ya, bottom line-nya apa? Wah, saudara dapat 100 ini. Itu pola di dalam Alkitab tuh. Dia memberkati kita supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini banyak lagi contohnya. Nah, ini waktu saya khotbah di sini bulan berapa ya? September. Siapa yang masih ingat cerita saya nih? Saya harap lupa ya supaya saya bisa cerita lagi. Nah, kata Mandarin ini menarik loh. Waktu saya menikah dengan istri saya tuh, mertua saya ini Chinese totok dari Bangka ya. Jadi kami punya jendela itu dikasih semua di mana-mana gitu ya. Supaya pernikahannya diberkati. Ini kata yang kita baca tadi ya. Kata berkat dalam bahasa Mandarin ini menarik sekali loh Bapak Ibu. Menariknya di mana? Kalau saudara lihat komposisi dari goresan-goresan dari kata ini adalah itu ada
Ini di samping ini bisa disebut sebagai divine prefix. Ini sebenarnya menggambarkan tentang Allah, keilahian. Kata itu berarti keilahian. Ini saya bukan ngajar di sini, jago-jago Mandarin semuanya. Kalau saya salah dikoreksi. Saya dengar ini dari traktat tentang Fu waktu saya ada di China melayani. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu komposisi dari kata itu adalah yang pertama adalah I, satu. Kemudian ini ko, itu memang mulut, tapi itu bisa diterjemahkan sebagai manusia ya. Kemudian di bawahnya ini tian, itu adalah taman sebenarnya, tapi itu ladang ya sebenarnya, tapi itu bisa diartikan sebagai taman. Nah, coba perhatikan ini. Satu orang di taman bersama dengan Tuhan, itu adalah berkat. Ceritanya kayak apa coba? Kejadian pasal 1. Adam waktu dia diciptakan, itulah berkat terbesar. Saya pikir orang Chinese ini hebat ya. Berkat itu bukan berbicara saudara punya duit banyak, saudara punya mobil berapa, saudara punya rumah berapa, tapi berkat itu sendiri adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Amin? Aduh, nggak ada aminnya nih. Amin? Kita kayak karismatik sedikit ya. Amin gitu ya. Amin itu artinya setuju gitu ya. Amin kata iya apa yang Tuhan katakan ini. Saya pikir luar biasa nih orang Chinese nih. Jadi berkat itu bukan berbicara tentang kita punya duit. Sehingga saya akhirnya jadi terhibur ya. Kemana-mana walaupun lihat mobil yang bagus, Tuhan, orang yang diberkati itu bukan punya orang yang punya duit yang banyak, tapi hidup bersama Tuhan, menghibur diri. Bukan berarti kalau saudara punya mobil bagus, punya yang lainnya itu nggak rohani. Itu bonus tambahan tuh. Bonus tambahan. Saudara cinta Tuhan, saudara diberkati, itu yang kita carikan ya. Nah, yang menariknya, saudara pasti tahu ini, kata berkat itu dipasang terbalik kan ya. Iya kan? Dipasang terbalik. Itu pasangnya kalau saudara konyen itu, maksudnya sinien itu ya, itu dipasangnya terbalik. Saya waktu di China saya tanya guru saya bilang kenapa itu kalau dibalik lause? Nah guru saya kasih banyak versi katanya. Nah ini versi yang lebih rohani, oke? Versi yang lebih rohani. Versi rohaninya adalah ini. Katanya orang Chinese itu percaya bahwa berkat itu harus ditumpahkan. Mengalir ke rumah sendiri, kemudian ke tetangga, ke keluarga, ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya pikir, waduh, ini orang Chinese ini betul-betul alkitabiah sekali ya. Jadi berkat itu rupanya tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk disimpan untuk diri kita sendiri. Itu didesain untuk dibagikan dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau saudara punya banyak, apa yang harus dilakukan? Saya menerima loh saudara ya. Dibagikan. Saya salut dengan orang ini. Saudara tahu ada satu merek itu namanya Forever 21. Pendirinya itu namanya Don Won Jin Suk Chang. Ini orang Korea nih. Nah dia punya retail busana dengan 790 toko di 48 negara. Mempekerjakan 43.000 orang, kekayaannya, saya nggak tahu nih, rupiah, ini tahun 2016 loh ya, 53 triliun. Ini nggak dicampur dengan koran, dengan daun saudara ya. Ini murni duit ini. Saya belum pernah dengar duit model kayak begitu ya. Nah, dia ini cinta Tuhan. Dia elder di gereja Sokansa Mission Church. Rutin memimpin Bible study, mengikuti doa pagi, sering ikut mission trip ke Afghanistan, India, Pakistan, mungkin pernah ke Indonesia mungkin ya. Dan saudara tahu di tas dari jualannya
Itu ditulis Yohanes 3 ayat 16. Menarik ya. Saya belum pernah beli sih. Saudara nanti kalau beli tolong kasih saya juga ya. Supaya saya bisa lihat itu. Katanya ada Yohanes 3 ayat 16. Supaya orang bisa lihat. Iya, karena begitu besar kasih Allah. Dia pakai usahanya untuk memperkenalkan kasih Tuhan. Dan dia mendukung jutaan jutaan loh saudara ya. Ini bukan jutaan rupiah. Jutaan US dollar untuk pekerjaan misi di berbagai negara. Dan setelah pensiun rencana akan mengabdikan diri penuh untuk Tuhan. Ini orang yang tahu apa maknanya mengikut Tuhan. Berkat yang diberikan di dalam kehidupannya itu bukan untuk dia, tetapi itu adalah titipan dari Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Tujuannya bukan untuk membesarkan kerajaan kita, supaya kerajaan Tuhan diperlebar dan kerajaan Tuhan diperbesar. Beberapa waktu lalu saya baru mengunjungi pelayanan di daerah Sulawesi Barat. Namanya Polewali Mandar. Saudara pasti nggak pernah dengar tuh Polewali Mandar. Saya berasal dari daerah itu. Saya bertemu satu dokter masih muda anaknya. Dia mendedikasikan diri untuk melayani satu suku Mandar di tempat terpencil. Waktu saya bertemu dia, karena para pekerja itu kumpul, kita adakan retreat untuk encourage mereka. Saya dengar ceritanya itu, waduh Tuhan menyentuh hati saya. Dia memberikan hidupnya, sebenarnya dia bisa praktek di rumah sakit yang besar ya. Tapi dia memilih untuk pergi ke daerah karena dia tahu panggilan hidupnya adalah untuk Tuhan. Bukan lagi untuk diri sendiri. Kita bisa memberikan apa saja di dalam kehidupan kita. Kepintaran kita, kemampuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, ini sudah mau habis Bapak Ibu ya, oke? Biasanya kalau terakhir, waduh sudah mau selesai nih khotbahnya. Tapi saya tadi janji berapa jam Pelau Susurya ya? 2 jam. Dan sudah setuju tadi Pak ya? Loh sekarang kok nggak terlalu happy lihat wajahnya nih Pak. Happy ya? Happy masih 2 jam. Saya baru selesai 38 menit loh ini, 38 menit. Iya, sore-sore ini biasanya buat ngantuk Bapak Ibu, makanya saya agak sedikit buat lebih rileks ya buat kita. Oke, bagaimana hidup dalam 2 panggilan ini? Kalau kita lihat Abraham, dia orang yang berani bayar harga. Hidup nomaden loh saudara ya. Saya nggak bisa bayangkan hidup nomaden loh ya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah memanggil kita lagi untuk itu sekarang ya. Kita punya rumah yang menetap. Waktu saya di China, kami pindah rumah itu karena kontrak terus ya. Itu pindah sekitar 6 kali saudara. Dan kami kan dari Indonesia dukungannya kan kecil ya. Selalu cari rumah yang murah. Dan saudara tahu rumah yang murah itu lantai berapa? Lantai 6 ke atas yang tidak ada lift. Tapi saya sekarang menjadi kuat karena itu saudaranya. Naik tangga, turun tangga. Ya saya tidak bilang bahwa saya ini sudah bayar harga ya. Tapi Abraham untuk menghidupi 2 panggilan itu, dia berani bayar harga. Berani nggak kita berani bayar harga di dalam hidup ini untuk Tuhan? Berani nggak? Rela untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Spending 1 jam, Tuhan aku pengen dedikasikan 1 jam hanya untuk Engkau. 1 jam aja Tuhan minta loh, nggak minta lama-lama. Berani nggak? Aduh Pak belum berani. Kalau saudara belum berani, saya kasih baby step. Coba mulai setiap hari, Tuhan aku ingin spending time dengan Engkau 15 menit setiap hari. Yang tidak terganggu oleh apapun juga.
Lakukan itu selama 30 hari. Karena katanya untuk membangun sebuah habit, itu harus dilakukan minimal rutin selama 30 hari. Sudah itu saudara tambah. Ini PR ya. Tolong nanti pulang dicoba ya. Amin. Aminnya sudah besar Bapak loh, saya dengar loh ya. Nanti kalau diundang lagi saya akan cek ini Lause Daniel ini ya. No, just kidding ya. Berani bayar harga. Saya ingin cerita orang ini ya. Ini saya sudah cerita sebenarnya buat saudara. Tuhan memanggil kita ini untuk kita berani bayar harga. Ketika dia memanggil kita sebagai seorang murid, Lukas 14 ayat 25 sampai 27, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 2 kali diulang-ulang loh. Kita nggak akan bisa menjadi murid Tuhan yang sejati kalau kita nggak berani meninggalkan segala sesuatu demi untuk terjual bagi Kristus saja. Ini istri saya, saudara. Beberapa minggu yang lalu, kami pergi retreat selama 4 hari di Jawa Tengah. Di retreat Katolik yang ada di Girisonta. Girisonta itu adalah tempat retreat untuk mempersiapkan para pastor. Saya banyak diubahkan paradigma saya tentang orang Katolik itu setelah saya ada di sana, saudara ya. Saya selama ini banyak punya pikiran negatif tentang orang Katolik. Tapi ketika saya bersentuhan dengan mereka, retreat itu kami dibimbing oleh Romo ini. Ini namanya Romo Zanwe, orang Jerman yang datang ke Indonesia. Usianya sudah 80 sekian. Saya pikir, Romo, 80 sekian ini kok masih sehat? Dia bercanda, dia bilang, saudara, Chris tahu, ini ada joke di Jerman. Kenapa orang Jerman itu kok kuat-kuat? Karena mesinnya ini Mercedes katanya. Ya, Mercedes itu kan kuat, saudara ya, sehingga tetap kuat. Saya pengen cerita tentang Romo Zahwe. Selama kami di sana itu retreat terpimpin. Retreat terpimpin itu apa? Setiap hari kami bertemu dengan dia 45 menit, kemudian dia memberikan bahan untuk kami refleksikan. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai apa-apa, hanya merefleksikan firman Tuhan, dan sehari harus merenungkan firman Tuhan itu 4 kali, dan setiap kali minimal 1 jam. Waduh, saya pikir 1 jam duduk untuk merenungkan. Tapi saya menikmati itu. Menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dan saya pertemuannya, istri saya sendiri dengan dia, kemudian saya juga sendiri dengan dia. Dan kami pertemuan dengan dia itu di kamarnya, saudara. Saudara tahu nggak kamar seorang pastor? Di sini ada yang pernah pergi ke kamar seorang pastor? Belum ada pasti ya. Kamar hanya 1 petak, seperti ruang saya tinggal itu apa namanya ya? Pastori ya? Pastori yang ada di lantai berapa tuh? Lantai 5 tuh di mana? Oh. Lantai 5. Hanya ada 1 tempat tidur kecil. Dan kemudian ada meja kecil untuk orang-orang datang dan ngobrol. Kemudian ada 1 kamar mandi kecil di sana. Sudah, nggak ada yang lainnya. Aduh. Saya bilang, Tuhan, ini adalah orang yang menjual hidupnya untuk Tuhan. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Pakaiannya, selama saya ada di sana 4 hari, sama-sama semua. Saya enggak berani tanya, Romo, berapa bajunya, nggak enak. Tapi bajunya sedikit. Kemudian di belakang itu ada kesusteran. Kami biasanya kalau di daerah Surabaya,
Kami kalau mau pergi retreat itu ke kesusteran yang ada di sana. Dan kami bertemu banyak suster. Dan banyak kami diberkati. Saudara tahu suster itu pakaiannya berapa? Itu mungkin hanya 3 tok loh. Saya pikir waduh. Nggak ada yang pakai motif-motif kayak kita nih. Garis-garis. Saudara lihat ada suster yang bajunya pakai renda-renda? Bajunya sama tuh. Karena mereka membuat kaul untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan waktu saya ngobrol-ngobrol sama dia, Romo, apa Romo masih pengen kembali ke Jerman? Sudah enggak, Chris. Kalau saya mati ya mati di Indonesia. Saya baktikan hidup saya untuk melayani orang-orang yang ada di Indonesia. Dan di belakang itu, tempat retreat itu tempat pemakaman para Romo yang sudah meninggal. Makanya di catatan retreat, kalau saudara takut tidur sendirian, jangan pergi retreat ke tempat ini. Karena ada makam di sana gitu loh. Tapi saudara, hidupnya memberkati hidup saya. Dan waktu retreat saya bilang, Tuhan, biar hidupku ini terjual hanya untuk Engkau. Biar hidupku ini hanya untuk Engkau saja. Yang pertama, kalau kita ingin menghidupi panggilan Tuhan, 2 panggilan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Pertama, berani bayar harga. Yang kedua, ingatlah prinsip pengelola bukan pemilik. Saya tadi sudah singgung. Kita ini bukan pemilik dari setiap harta yang Tuhan berikan buat kita. Itu titipan dan kita ini pengelola Bapak Ibu. Jadilah pengelola yang baik. Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan segala-galanya. Dan Tuhan ingin semua yang Dia berikan dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, waktu ini sangat singkat sekali. Beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi kejadian di dalam keluarga saya. Adik dari istri saya tiba-tiba stroke, masih muda. Orang yang dulu aktif tiba-tiba stroke. Kemudian kakak kedua dari istri saya sangat aktif, tiba-tiba punya masalah di jantung. Kita nggak tahu hidup kita. Kita nggak tahu keberadaan kita. Tapi Tuhan ingin sekali supaya kehidupan kita yang singkat ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tutup dengan ini. Mama mertua saya suka kalender Chinese. Saudara tahu bedanya kalender Chinese dengan kalender pada umumnya ya? Karena dia sulit mendapatkan, dia tinggal di Brebes, susah mendapatkannya itu. Dia punya saudara di Jakarta itu setiap kali akhir tahun kirimkan kalender ini. Jadi setiap hari saudara kalender Chinese itu setiap hari harus dirobek satu. Tapi dia nggak robek, dia sayang saudara. Jadi dia lipat ke atas, dia lipat ke atas, dia lipat ke atas. Saya melihat hidup kita ini seperti kalender Chinese. Yang tiap hari dirobek satu, dirobek satu, dirobek satu, dirobek satu. Kita nggak tahu, kita tinggal di bulan keberapa sekarang. Mungkin ada yang masih Januari ya, waduh masih panjang. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada yang sudah Desember tuh. Mungkin ada yang sudah 29 Desember malah ya. Tinggal beberapa hari lagi. Bottom line-nya,
ingin hidup kita menghidupi dua panggilan yang Tuhan berikan. Yang pertama, cintai Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, jadilah berkat. Kasihi apa yang Allah kasihi, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Saya ingin mengajak kita berdiam diri sebentar di hadapan Tuhan. Mungkin pemain musik bisa main musik sedikit. Sebelum saya berdoa, saya rindu supaya kita bisa diam di hadapan Tuhan. Mari setiap kita masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Ada dua panggilan yang kita sudah pelajari pada pagi ini, sore ini. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi dan mencintai Dia. Seberapa kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas di dalam kehidupanmu? Apakah Tuhan sudah menjadi nomor satu? Kalau belum, minta kepada Tuhan sore ini, Tuhan, berikan aku hati yang mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Berikan aku hati untuk berani berkata tidak untuk dunia, tapi berkata iya untuk kehendak dan kerinduan-Mu Tuhan. Masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Bapa, anak-Mu sudah berhenti berbicara. Aku minta Roh Kudus, Guru Agung, Roh Kudus Sang Pengajar itu, yang meneruskan firman ini di hati kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang hadir pada sore ini. Biar mulai dari detik jam ini Tuhan, ubahlah hati mereka menjadi hati yang lapar dan rindu akan Engkau, melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Biar kami dikenal sebagai pengikut sejati-Mu Tuhan. Biar Engkau menjadi pribadi yang lebih berharga dari apapun di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami gak bisa dengan diri kami. Kami gak mampu. Dan biar Roh Kudus Sang Penolong Agung itu memegang tangan kami, memampukan, menguatkan kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi yang Engkau kasihi. Melakukan apa yang Engkau lakukan, mengerjakan apa yang Engkau kerjakan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.